Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri, saya dari kelas 10 AKL 2. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah tentang kuburan Obos, yaitu dengan cara mewawancarai orang di sekitar tempat tersebut, yaitu dengan Bapak Dede Heriadi. Di tahun 1850 terjadi perang kenceng antara penambang emas yang datang dari Tiongkok dengan kerajaan Sambas. Awalnya kan para penambang ya cuma datang untuk menambang, memang didatangkan oleh kerajaan Sambas, tapi lama kelamaan mungkin karena pajaknya makin besar atau penghasilannya makin kurang, jadi penambang ya memberontak, tidak mau lagi bayar pajak atau upeti ke kerajaan. Akhirnya kerajaan Sambas kewalahan mau mengatasi para penambang, sehingga penambang memberontak dan membuat kelompok-kelompok sendiri. Nah, karena kewalahan, jadi kerajaan Sambas minta bantuan ke pemerintah dan Belanda atau pada saat yang berpusat di Batavia. Jadi Sultan Sambas minta bantuan, sehingga terjadilah kerjasama antara Sultan Sambas dengan pihak Belanda pada saat untuk mengatasi para penambang yang tidak mau bayar pajak, sehingga datanglah tentara-tentara Belanda dari Batavia yang saat sebelumnya dia habis berperang melawan kerajaan di Bali, jadi didatangkan ke Sambas. Jadi pertama kali datang dia di Tanjung Batu. Zaman dia masih waktu namanya bukan Tanjung Batu, Bukit, nggak lupa, pokoknya bukan Tanjung Batu loh namanya. Jadi datanglah satu kapal yang dipimpin oleh zaman dia Frederick Johannes Sok, rupanya 1850. Pangkatnya Letnan Kolonel, memimpin sebuah pasukan untuk memerangi di penambang yang sudah memang memiliki senjata zaman dia. Jadi yang mampu hanya Belanda yang bisa mengatasinya. Terus dalam peperangan terjadilah korban dari pihak Belanda, yaitu Letnan Frederick Johannes Sok sendiri. Jadi dia kena senjata dari penambang Cina pada saat di kakinya, sehingga terjadi cedera yang parah, lalu dibawa ke Pontianak, sehingga di kakinya diamputasi karena mungkin zaman dia tidak ada pengobatan yang mutakhir seperti zaman sekarang, sehingga harus diamputasi. Tapi karena mungkin saking parahnya, sehingga Letnan Kolonel Frederick Johannes Sok pun meninggal. Jadi karena meninggal, untuk jasa-jasanya mungkin dia kan markasnya di Bukit Penibungan. Jadi dibuatlah sebuah macam monumen Frederick Johannes Sok di sini. Jadi bisa aja monumen, tapi di sekitar monumen ada kuburan-kuburan, tapi udah zaman Belanda, zaman sebelum merdeka, mungkin 1920-an, 30-an atau sebelum 45 lah pokoknya. Karena di sini kan memang wilayahnya pertahanan Belanda zaman ini. Jadi dibuatlah monumen yang di sini tertulis nama Frederick Johannes Sok. Jadi jelas sejarahnya. Kenapa ada semacam tugu atau monumen, tapi ada juga mengadakan makam. Jadi setelah peperangan memang Belanda pun datangkan lagi pasukan-pasukan berikutnya yang dipimpin oleh mungkin letnan kolonel yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain. Akhirnya berhasil, dan mungkin penambang pun akhirnya menyerah, sampai akhirnya Belanda dengan kerajaan Sambas pun tetap kerjasama mulai saat itu sampai tahun 45 mungkin kerjasama sampai Indonesia merdeka. Mungkin setelah Jepang datang, akhirnya Belanda pun angkat kaki dari Indonesia. Saya rasa lah sejarahnya yang tentang Bukit Tanjung Batu atau Penibungan zaman dulu namanya. Bukit Penibungan. Bukit Penibungan pastinya. Sekian penjelasan yang saya berikan, maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.